Atmosfer terbaik yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola nasional akan ditabuh. Bintang timnas mulai berdatangan dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah datang lebih dulu. Surabaya bersiap sambut 2 laga FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo. Bikin bangga di tengah hiruk-pikuk Indonesia. Presiden FC Lille ungkap alasan datangkan bek timnas Indonesia Calvin Verdon. Dia pemain solid menyerang dan bertahan. Pastinya kuat dan meledak-ledak. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Atmosfer terbaik yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola nasional akan ditabuh. Bintang timnas mulai berdatangan dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah datang lebih dulu. Surabaya bersiap sambut 2 laga FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo. Atmosfer sepak bola mulai memanas di kota pahlawan. Menjelang 2 pertandingan penting dalam kalender FIFA Matchday bulan September 2025, para pemain timnas Indonesia senior mulai berdatangan ke Surabaya. Nama-nama beken seperti Jay Itzes, Saina Patinama, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand telah terlihat bergabung dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Kehadiran mereka tak hanya membawa semangat baru, tapi juga menarik perhatian ribuan pasang mata pencinta sepak bola nasional. Apalagi 2 laga yang akan dimainkan timnas di Surabaya ini bukan pertandingan sembarangan. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September, lalu melawan Lebanon pada 8 September 2025. Keduanya akan berlangsung di kandang kebanggaan masyarakat Jawa Timur, Gelora Bung Tomo. Tak hanya para pemain, jajaran pelatih juga sudah tiba. Direktur Teknik PSSI Patrick Kluivert dan pelatih kepala timnas Indonesia Alex Pastoor turut hadir memimpin sesi latihan. Kedatangan mereka menjadi sinyal bahwa PSSI serius menatap 2 laga ini sebagai bagian dari proses pembentukan tim yang solid jelang kualifikasi besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Latihan perdana yang digelar tertutup ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Fokus utama tampak diarahkan pada penguasaan bola, pergerakan transisi, dan penyusunan strategi menyerang. Para pemain diaspora tampak antusias menjalani sesi latihan bersama pemain-pemain lokal, membentuk harmoni yang diharapkan bisa menjadi kekuatan utama timnas Indonesia di bawah pelatih anyar. Jay Itzes yang berkarier di Italia menunjukkan ketenangan dan kualitas sebagai bek tangguh. Sandy Walsh dan Saina Patinama juga tampil solid, sementara Marcelino Ferdinand terlihat tampil percaya diri di kampung halamannya. Pemain muda jebolan Persebaya itu menyebut momen ini sebagai hal yang sangat spesial. Latihan di Surabaya seperti pulang ke rumah. Tapi kali ini saya datang sebagai bagian dari timnas. Suatu kebanggaan dan tanggung jawab besar, ujar Marcelino kepada awak media usai latihan ringan. Di sisi lain, kehadiran Patrick Kluivert sebagai sosok berpengaruh di timnas menjadi pusat perhatian. Mantan penyerang timnas Belanda itu kini berperan penting dalam proses pembinaan dan pengembangan timnas Indonesia. Ia tampak aktif berinteraksi dengan staf pelatih dan pemain, memberi masukan serta motivasi. Alex Pastoor yang dipercaya sebagai pelatih kepala juga tampak sangat fokus. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki filosofi bermain menyerang dengan pendekatan taktik modern berbasis penguasaan bola dan pressing intens. Dalam latihan, ia terlihat memberi instruksi secara detail dan melakukan simulasi taktik melawan formasi lawan. Pertandingan melawan Taiwan pada 5 September nanti akan menjadi ujian awal dari racikan strategi Pastoor. Meski Taiwan secara peringkat berada di bawah Indonesia, tim ini dikenal memiliki semangat juang tinggi dan organisasi permainan yang rapi. Kesalahan sedikit saja bisa dimanfaatkan oleh lawan.
Sementara itu, laga melawan Lebanon pada 8 September dipastikan akan lebih berat. Tim asal Timur Tengah itu memiliki kualitas individu yang mumpuni dan kerap tampil kompetitif di level Asia. Mereka juga berpengalaman dalam laga-laga internasional, sehingga timnas Indonesia perlu tampil disiplin dan tajam sejak menit pertama. Kedua laga ini juga menjadi penentu peringkat Indonesia di ranking FIFA. Poin dari laga-laga ini sangat berharga, terutama jika skuad Garuda ingin menembus 100 besar dunia atau memperbaiki posisi untuk drawing turnamen besar di masa depan. Antusiasme masyarakat Surabaya pun luar biasa. Tiket pertandingan disebut-sebut habis dalam waktu singkat. Para pendukung mulai berdatangan dari berbagai kota, membawa atribut merah putih, siap mendukung langsung dari tribun. Bonek supporter fanatik Persebaya juga siap memberikan dukungan total untuk tim nasional. Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan akan penuh sesak. Atmosfer magis stadion ini ditambah dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatik diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. GBT yang selama ini dikenal sebagai markas klub Persebaya kini bersiap menjadi benteng kebanggaan merah putih. PSSI menargetkan laga ini bukan hanya soal kemenangan di atas lapangan, tetapi juga sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kualitas pertandingan tim nasional. Peningkatan fasilitas, pelayanan supporter, hingga kualitas siaran pertandingan menjadi prioritas agar sepak bola Indonesia terus naik kelas. Dua pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon juga akan menjadi ajang evaluasi kekuatan tim. Hasil dari laga ini akan menjadi dasar penentuan komposisi pemain ke depan, serta bentuk awal filosofi permainan yang dibawa oleh tim pelatih baru. Dalam jangka panjang, PSSI berharap pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional ini bisa membawa Indonesia lolos ke turnamen besar. Kini semua mata tertuju ke Surabaya. Masyarakat sudah siap, stadion sudah bersolek, dan para pemain telah bergabung. Tinggal menunggu bagaimana para punggawa merah putih menjawab ekspektasi lewat performa terbaik di lapangan. Apakah Garuda akan terbang tinggi di bawah komando Patrick Kluivert dan Alex Pastoor? Kita tunggu aksinya dimulai dari tanggal 5 September 2025 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bikin bangga di tengah hiruk-pikuk Indonesia. Presiden FC Lille ungkap alasan datangkan bek timnas Indonesia Calvin Verdon. Dia pemain solid menyerang dan bertahan. Pastinya kuat dan meledak-ledak. Presiden Lille OSC Olivier Letang mengungkapkan alasan mendatangkan bek timnas Indonesia Calvin Verdon. Dia menilai sang pemain bakal bisa membantu tim makin solid dalam menyerang dan bertahan. Calvin Verdon secara resmi diumumkan bergabung dengan klub Liga Prancis Lille pada Senin (1 September 2025). Pemain berusia 28 tahun tersebut didatangkan dari klub Belanda NEC Nijmegen dengan nilai transfer sekitar 3 juta euro atau setara 57,5 miliar rupiah. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut menandatangani kontrak dengan klub Liga 1 itu selama 3 musim atau hingga 2028. Bos Lille OSC lantas mengungkapkan alasan mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Dia dengan belak-belakan mengungkapkan bahwa Calvin Verdon memang pemain yang dibutuhkan tim. Olivier Letang bahkan mengakui kualitas yang dimiliki mantan pemain FC Twente tersebut. Menurutnya, Calvin Verdon memiliki kualitas yang bagus dan bakal bisa membuat Lille semakin solid. Pasalnya, Verdon merupakan pemain yang konsisten dan sangat bagus dalam bertahan maupun menyerang. Untuk itu, dia dipercaya bakal bisa melengkapi skuad Lille musim ini. Calvin adalah pemain dengan pengalaman solid, mampu memberikan ketangguhan pertahanan sekaligus kualitas serang di sisi kiri, ujar Olivier Letang. Dalam kesempatan ini, Calvin Verdon pun diharapkan bisa beradaptasi dengan baik bersama Lille.
Dengan sikap positif dan karakter yang kuat, kami yakin dia akan cepat beradaptasi dengan tim dan Liga 1, ucapnya. Bos Lille ini menyambut baik kedatangan mantan pemain PEC Zwolle tersebut. Dia berharap pengalaman yang dimiliki Verdonk bisa menambah opsi buat pelatih Lille yakni Bruno Genesio. Profilnya memberikan opsi tambahan bagi Bruno dan staf kepelatihan pada awal musim yang penuh tantangan nasional dan Eropa untuk LOSC, kata Olivier Letang. Kami sangat senang menyambut Calvin dan mengucapkan selamat datang di Los Dogues, tuturnya. Dengan resmi diperkenalkannya Verdonk oleh Lille, dia pun mencatatkan sejarah. Pasalnya, bek keturunan Aceh tersebut menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Perancis atau Liga 1. Calvin Verdonk bahkan menjadi pemain Asia pertama yang memperkuat Lille. Mantan pemain Feyenoord tersebut dipastikan mengikuti langkah mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang tercatat memperkuat Lille pada tahun 2007 hingga 2008. Dalam perkenalan, Lille juga mengungkapkan Verdonk sebagai sosok yang serba bisa. Calvin Verdonk adalah bek kiri serbaguna, juga mampu bermain di posisi tengah pertahanan. Meledak-ledak dan agresif terhadap pemain lawan yang membawa bola, dia andal dan efektif di sisi sayapnya, tulis Lille dalam laman resminya. Akurasi operan dan kemampuan menyerang ke depan juga menjadikannya ancaman dalam serangan balik. Dengan pengalamannya menjalani 257 pertandingan profesional dengan 13 gol dan 14 assist serta dan 13 tahun berkiprah di berbagai klub, dia membawa pengalaman berharga bagi LOSC. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruise. Kronologi bek timnas Indonesia Mes Hilgers batal gabung Stade Brest, klub peserta Liga Champions 2024 hingga 2025. Berlabuh kemanakah Mes Hilgers? Bek timnas Indonesia Mes Hilgers batal gabung Stade Brest klub Liga Perancis 2025 hingga 2026 yang musim lalu eksis di Liga Champions. Kabar itu disampaikan media asal Belanda De Telegraaf pada Selasa dalam kurung 2 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Transfer di hari penutupan Mes Hilgers ke Stade Brest gagal terrealisasi. Kedua klub dalam kurung FC Twente dan Stade Brest sebenarnya sepakat untuk melakukan peminjaman selama setahun dengan opsi pembelian. Mes Hilgers pun setuju memperpanjang kontraknya 1 tahun di FC Twente agar skema ini terwujud, tulis De Telegraaf. Dokumen transfer sebenarnya rampung tepat waktu. Namun tidak ada cukup waktu bagi Mes Hilgers menjalani tes medis lengkap seperti yang diwajibkan Federasi Sepak Bola Prancis. Akibatnya transfer tersebut tidak bisa diselesaikan, lanjut De Telegraaf. Bursa transfer di Prancis ditutup pada Senin 1 September 2025 pukul 20.00 waktu setempat atau Selasa dalam kurung 2 September 2025 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Alhasil, Mes Hilgers harus menunda keinginannya angkat kaki dari FC Twente. 1. Gagal susul Calvin Verdonk beberapa jam sebelumnya, pemain timnas Indonesia lain Calvin Verdonk resmi gabung klub Liga Prancis LOSC Lille. Calvin Verdonk ditebus 3 juta euro atau sekira 57 miliar rupiah dari klub Eredivisie NEC Nijmegen. Calvin Verdonk dikontrak selama 3 tahun atau hingga 30 Juni 2025. Di LOSC Lille, Calvin Verdonk satu tim dengan bintang-bintang seperti Olivier Giroud dan Thomas Meunier. 2.
Masa depan Maes Hilgers belum jelas. Bursa transfer di Liga Belanda masih dibuka hingga Selasa dalam kurung 2 September 2025 malam waktu setempat. Alhasil, Maes Hilgers sejatinya masih diizinkan untuk pindah ke sesama klub Liga Belanda. Bursa transfer di Liga Belgia juga masih dibuka hingga seminggu ke depan. Jika ada klub raksasa Belgia yang meminati Maes Hilgers, bek 24 tahun ini bisa menyeberang ke sana menyusul dua pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Joey Pelupesi. Menarik menanti kemana Maes Hilgers akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025. Jika bertahan di FC Twente, tidak ada jaminan bek 185 cm ini mendapatkan menit tampil. Mengingat FC Twente telah mendatangkan dua bek baru pada bursa transfer musim panas 2025 yakni Robin Proper dan Stav Lemkin. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Liverpool sepakat boyong Alexander Isak dari Newcastle United, rekor transfer pecah. Liverpool resmi membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas 2025. The Reds menyetujui kesepakatan senilai 130 juta untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United, angka yang sekaligus memecahkan rekor transfer sepak bola Britania. Kabar ini dilaporkan oleh BBC Sport dan Fabrizio Romano yang menyebut Liverpool akhirnya melunak setelah tawaran awal 110 juta ditolak The Magpies. Isak sendiri sejak awal telah menunjukkan niat kuat hengkang dari St. James Park, bahkan sempat menarik diri dari sesi latihan dan menuding klub telah melanggar janji. Newcastle akhirnya rela melepas striker 25 tahun itu setelah mengamankan pengganti Nick Woltemade dengan rekor pembelian klub. Isak dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin dalam kurung 1/9 sebelum menandatangani kontrak 6 tahun bersama Liverpool. Transfer ini membuat Isak menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Britania, menggeser rekor milik Florian Wirtz yang juga bergabung ke Liverpool di bursa ini. Dengan demikian, The Reds mencatatkan sejarah dengan 2 kali memecahkan rekor transfer dalam satu musim panas. Total belanja Liverpool kini menembus lebih dari 450 juta di bawah arahan Arne Slot. Pertanyaan besar pun muncul, apakah investasi super besar ini akan langsung membawa The Reds mempertahankan gelar Premier League musim ini? Nasib apes Manchester City, kalah beruntun hingga kehilangan Ryan Cherki. Manchester City sedang berada dalam situasi sulit. Setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur, The Citizens kembali tumbang 1-2 dari Brighton dan Hove Albion di AMAX Stadium. Lebih parah lagi, mereka harus kehilangan Ryan Cherki yang mengalami cedera serius dan dipastikan absen selama 2 bulan ke depan. Pep Guardiola mengonfirmasi kabar buruk tersebut. Dia akan keluar selama 7 atau 8 pekan, ujar Guardiola dikutip dari laman resmi klub Senin dalam kurung 1 September 2025. Meski belum ada detail soal jenis cedera, absennya gelandang berusia 22 tahun itu jelas menjadi pukulan telak bagi City.
Cedera Cherki menambah panjang daftar pemain yang berada di ruang perawatan. Sebelumnya sudah ada Phil Foden, Joško Gvardiol, Mateo Kovacic, Calvin Phillips, dan Savinho yang lebih dulu absen. Situasi ini membuat skuad Guardiola kembali terjebak dalam badai cedera, mirip dengan musim lalu ketika performa mereka menurun drastis. Kini Manchester City tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 3 poin saja. Kekalahan beruntun plus badai cedera membuat langkah mereka kian berat dalam perburuan gelar. Menurut Anda, apakah City masih bisa bangkit dengan skuad yang pincang seperti ini, atau justru akan kembali mengulang musim mengecewakan seperti tahun lalu? Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Resmi gabung dengan Chelsea, Alejandro Garnacho beri kata-kata nyelekit untuk Man United. Alejandro Garnacho resmi meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Chelsea pada Sabtu dalam kurung 30 Agustus 2025. The Blues mengamankan tanda tangan winger Argentina itu dengan biaya 40 juta pound sterling disertai kontrak berdurasi 7 tahun di Stamford Bridge. Namun, kepindahan ini tidak sekadar transfer biasa. Garnacho melontarkan kata-kata yang terdengar nyelekit bagi Manchester United. Ia menyebut Chelsea sebagai tim juara dunia dan merasa sangat bangga bisa bergabung. Ini momen yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Saya menonton Piala Dunia antar klub dan bergabung dengan sang juara dunia itu istimewa, kami adalah tim terbaik di dunia. Ujarnya penuh semangat. Kepindahan Garnacho tak lepas dari konflik dengan pelatih United Ruben Amorim. Sementara itu, Setan Merah sendiri masih terpuruk. Mereka finish di peringkat ke-15 musim lalu, tersingkir memalukan di Piala Carabao oleh Grimsby Town dan hanya menang tipis 3-2 atas Burnley lewat penalti menit akhir Bruno Fernandes. Kini Piala FA jadi satu-satunya harapan realistis bagi United musim ini. Di tengah kondisi sulit klub lamanya, Garnacho justru memilih membuka lembaran baru bersama Chelsea. Bagaimana menurut Anda, apakah pernyataannya wajar sebagai semangat awal di klub baru atau justru bentuk sindiran pedas untuk Manchester United? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Antony resmi kembali ke Real Betis, Manchester United tekor banyak. Drama panjang bursa transfer musim panas 2025 akhirnya berakhir. Antony resmi kembali ke Real Betis dengan status permanen setelah Manchester United menyetujui kesepakatan transfer senilai 25 juta euro dalam kurung 482 miliar rupiah. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding biaya 95 juta euro dalam kurung 1,8 triliun rupiah yang dikeluarkan Setan Merah saat memboyongnya dari Ajax pada 2022 sehingga MU terpaksa menelan kerugian besar. Negosiasi kepindahan ini sempat berlarut-larut. Betis awalnya hanya ingin meminjam Antony, tetapi United menolak mentah-mentah opsi pinjaman. Setelah berbagai tarik ulur, kesepakatan tercapai di detik-detik akhir jendela transfer. MU akhirnya melepasnya secara permanen dengan tambahan klausul 50% penjualan kembali. Setidaknya langkah ini memberi sedikit peluang keuntungan bagi United jika Antony dilepas lebih mahal di masa depan. Bagi Betis, kembalinya Antony adalah kabar menggembirakan. Performa impresifnya musim lalu diyakini akan menjadi senjata penting untuk mengangkat prestasi Los Verdiblancos di kompetisi domestik maupun Eropa. Bagaimana menurut Anda, apakah kepindahan ini akan menjadi titik balik karier Antony atau justru bukti kegagalan besar Manchester United dalam urusan transfer?
down, I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bintang Real Madrid Vinicius Jr. pamer selebrasi baru ala padel, ternyata ini maknanya. Selebrasi unik Vinicius Junior usai cetak gol kemenangan Real Madrid lawan Mallorca membuat penonton di Santiago Bernabeu awalnya bingung. Gerakan seperti mengayunkan raket padel ternyata adalah penghormatan khusus untuk Joan Lebron, pemain padel profesional Spanyol sekaligus teman dan penggemar Madrid. Setelah rayakan gol dengan rekan setim, Vinicius menambahkan gerakan tersebut dan menjelaskan lewat Instagram, "Un poco de padel en Bernabeu" dalam kurung sedikit padel di Bernabeu. LeBron yang hadir langsung di tribun membalas El Mejor dalam kurung yang terbaik. Pelatih Xabi Alonso pun memuji penampilan Vinicius yang kini menunjukkan peningkatan signifikan. Musim lalu, Vini mendapat kritik dengan hanya 11 gol, kalah dari Mbappe. Namun kini di bawah Alonso, ia sudah sumbang 2 gol dan 1 assist dalam 3 laga La Liga. Menurut Anda, apakah selebrasi baru ini akan jadi ciri khas Vinicius musim ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Real Madrid selangkah lagi rekrut bintang Man United, transfer mengejutkan di detik terakhir. Real Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan transfer mengejutkan dari Manchester United Kobbie Mainoo. Di hari terakhir bursa transfer, laporan menyebut gelandang muda Inggris itu siap hengkang demi menit bermain reguler. Bos Man United, Ruben Amorim, sempat menyatakan bahwa Mainoo akan bersaing langsung dengan Bruno Fernandes. Namun banyak pihak, termasuk mantan striker Rangers, Elaine Choice, menyebut keputusan itu aneh. Menurutnya mustahil bagi Mainoo menggeser Fernandes, yang merupakan kapten dan pemain kunci MU. Mainoo pun dilaporkan kecewa karena hanya jadi pelapis. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa sang pemain telah menyampaikan keinginannya untuk dipinjamkan, bukan dijual permanen. Ia ingin bermain rutin agar bisa kembali ke timnas Inggris jelang Piala Dunia. Sayangnya MU masih menahan kepergiannya, apalagi setelah cedera yang menimpa Chun Ha dan Mason Mount. Namun tekanan dari Mainoo semakin kuat jelang tenggat waktu. Apakah transfer ini akan jadi kejutan terakhir yang mengguncang bursa musim panas? Menurut Anda, apakah Real Madrid tepat mengincar Mainoo? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Real Madrid geram dengan wasit Spanyol usai 3 gol dianulir, kontroversi terus berlanjut. Real Madrid membuka musim La Liga dengan sempurna 3 kemenangan dari 3 laga, sejajar hanya dengan Athletic Club setelah Barcelona tergelincir di Vallecas.
Namun di balik kemenangan 2-1 atas Mallorca, Los Blancos kembali melontarkan keluhan terhadap wasit Spanyol. Meski mencetak gol lewat Arda Güler dan Vinícius Jr., klub dikabarkan sangat kecewa karena 3 gol lainnya dianulir. Salah satunya milik Kylian Mbappé yang dianggap offside hanya beberapa sentimeter. Mereka mempertanyakan keakuratan tayangan dan keputusan wasit, apalagi tanpa teknologi pelacakan bola seperti di Piala Dunia. Gol Güler yang dianulir karena handball juga menuai perdebatan. Bola mengenai tangannya secara tidak sengaja usai pantulan, dan meski aturan membolehkan pembatalan, sebagian pihak menilai penerapannya kali ini terlalu ketat. Menurut AS, Real Madrid terus mengkritik CTA dan menyebut bahwa meskipun pimpinan lama telah diganti, hubungan dengan Jose Mara Enerquez Negreira yang sedang diselidiki karena dugaan suap dari Barcelona belum sepenuhnya terputus. Apa pendapat Anda? Apakah keputusan wasit memang layak dipertanyakan atau Real Madrid terlalu berlebihan? Tulis komentarmu.